koneksi nanti ya. Nanti di situ ada satu PDF yang sudah saya buat. Itu isinya prompting supaya karakternya dari video 1, 2, 3, 4 itu sama. Anggap Bapak Ibu adalah sutradaranya. Jadi Bapak Ibu akan melakukan prompting seperti pakaiannya seperti apa, orangnya namanya siapa, posturnya gimana, tingginya seberapa, scene-nya kayak gimana, latar belakangnya dan yang lainnya. Kita coba ya. Oke, namanya coba. Namanya adalah Jenny. Jenny adalah seorang bahasa Indonesia apa? Oke, untuk VO3 dikonekin dulu ke VPN, terus di refresh nanti akan muncul itu VO3. Coba dulu aja ini. Oke, Jenny adalah seorang mahasiswa yang terdampar di pulau tak berpenghuni. Enggak, ya. Close. Stop, cancel video. Oke. 5 saja. Nah, di sini jelaskan ya. Jenny itu mahasiswi terdampar di pulau tak berpenghuni. Ini latar. Menggunakan hoodie cap berwarna merah. Ini jadi bajunya. Ya. Bersama Andi gitu ya. Jenny sama Andi berbaju batik. Jenny merasa haus. Dia minta Andi naik ke pohon kelapa yang banyak naganya. Kita buat ngayal ya Bang. Kita coba ini. Untuk ambil kelapa. Andi bilang, oke sayang. Dan dia ambil kelapa. Oke, kita coba ya. Oh saing. Oh ya. Oke sayang. Oke, kita coba ya. Jadi detail bajunya apa adanya. Tapi ini pun saya bilang belum detail. Karena apa? Apa ini? Aduh, gara-gara sudah di enter tadi. Aduh, bahaya.
Oke, itu tadi karena sudah di enter ya yang sebelumnya ya. Oke, coba Bapak Ibu ada yang sudah berhasil belum ya? Kalau ada yang sudah berhasil VO3, coba buat prompting, satu prompting yang seperti ini. Wah, Bapak sudah generate ya? Generate hanya 8 detik. Ya, benar. Ini gimana? Oke, ini sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ini gini Pak, kan Bapak jangan lupa diklik videonya ya. Nah, ini diklik dulu videonya. Terus nah, ini coba. Ini videonya ternyata sudah siap. Kita coba ya. Andy, I'm so thirsty. Can you climb that coconut? Nah, gaya keimutan. Nyimut nah Coconut gaya. tree and get us a coconut? Okay, dear. I'll get it for you. Andy, I'm so thirsty. Can you climb that coconut tree and get us a coconut? Okay, dear. I'll get it for you. Andy, I'm so thirsty. Can you climb that coconut tree and get us a coconut? Okay. Pak Nur gimana? Tidak Andi kan? Keren. Waduh, bahaya. Gak jadi. Kok jadi dia yang manjat? Kok jadi dia? Kok dia manjat malah? Tergantung promnya kan. Iya. Usah promnya wanita cantik, perbankan ketat, fit warna pink. Benar. Benar. Pakai hoodie. Ya, kalau nggak diperintahkan ada percakapan, dia nggak akan bercakap-cakap. Udah jadi. Lima kalau nggak salah ya. Oh ya, berarti 3 video. Oke. Tapi nggak apa-apa, besok coba lagi generate. Dibaca sih juga ya. Berhasil Pak. Ini Mantap. Veo juga dibaca sih. VO dibatasi, ternyata 3 setiap hari. Coba aja, 3 setiap hari atau 3 setiap bulan. Harusnya sih 3 setiap hari. Ya, dicoba, nanti di generate terus latihan supaya bisa. Nah, yang paling susah dari buat video adalah konsistensi. Kalau ini nggak dikasih tahu baju merah, nanti Jenny-nya berubah, nanti Andy-nya berubah, nggak kayak gini. Andy-nya berubah dia, Jenny-nya dia juga nanti berubah. Gitu. The key is the prompt, itu harus diingat. Promo gimana gitu kan? Yang percakapan tadi apa sih? Percakapan. Oh iya, cuman disuruh aja. Si Jenny bilang ke Andi apa, Andi bilang ke Jenny apa gitu. Terus melakukan aksi. Nah, cuman tinggal di prompting disuruh apa. Gitu. Oke? Refresh semua sudah, Bapak Ibu. Gak pusing sama materi-materi. Kalau misalkan upload video tanpa suara tadi, Ah. kan memasukkan suara dengan teks, caranya gimana? Dengan view. Kasih subtitle. Tambahkan subtitlenya. Kalau yang apa? Karena itu ada Gimana? file dalam percakapan di atas 4 sampai S itu kanan atas ini. Oh ini. File in this chat. Ini. Masih menambahkan Enggak, ini artinya yang saya sudah generate.
Soalnya yang di genre dalam genre. Nah, kalau mau menambahkan narasi dalam video ini, Bisa. aja. Dia langsung di sini, Pak. Langsung di sini. Jadi kalau misal Bapak benar-benar tuliskan narasinya apa gitu. Tapi ingat cuma 8 detik. Nah, jadi kalau mau narasinya itu nanti per video narasinya satu video satu lagi gitu atau 2 percakapan gitu. Per scene gitu. Programnya gini mas, menggunakan pakai begini tetap grafik. Jadi kalau sekian lukis itu ya, ya kan? Jadi apa kamu? Programnya lukis. Dari sini aja. Udah kalau mau buat video lagi. Ini 8 detik bisa baik. Bikinnya video 30. Dulu langsung selesai. Misalnya moodnya ya video mah ya tingkat moodnya juga lama, terus skripnya pun udah kata-kata langsung diucapkan dia. Nah, oke, aman, Bapak Ibu. Lanjut satu terakhir, kita buat sambil coffee break, kita buat lagu, Bapak Ibu, sesuai yang Bapak Ibu suka. Sak karep-karepe Bapak Ibu lagunya kayak gimana? Enggak. Nah, AI-nya adalah yang pertama Suno, Suno. S-U-N-O. Suno. Com. Buat lagu. Yang satunya Di UU. yang satu Suno, yang satu Refusion. Bedanya apa, Pak? Bedanya ini ya, kita coba ya stylenya ya. Ini yang saya sudah buat. Langkah maju dengan semangat baru, transportasi kita bawa mimpi jadi nyata, roda berputar melintasi waktu. Itu satu. Kalau yang Refusion itu gini. Oh ini. Ya, setiap pagi kau berangkat dengan senyuman, membawa harapan untuk keluarga tercinta di jalan raya penuh tantangan menunggu, tapi ingat selalu ada yang menanti di rumah. Ambil kepala, sabuk terpasang rapi, cermin samping sudah diatur dengan baik. Beda dari cara ngomongnya, cara vokalisasinya beda ya. Yang tadi itu kayak teksnya banyak, wis asal ngomong cepet gitu. Gimana di sisip-sisipin. Terus kemampuannya bedanya di sini. Satu bisa prompting sampai banyak, yang Refusion ini promptingnya sampai banyak. Mau yang singkat juga bisa. Ini prompting saya untuk buat lagu ini. Panjang.
Nah, kalau prompting yang sama saya taruh di Suno, nggak akan bisa, karena dia nggak dipakai untuk sebanyak itu. Sebentar. Ini auto. Nah, nggak bisa. Suno maksimum 200. Kalau write lirik dia ya buat liriknya sendiri, terus diatur stylenya sendiri, gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya yakin setiap Bapak Ibu punya referensi musik yang Bapak Ibu suka, benar? Nah, yang pertama untuk write lirik, silahkan Bapak Ibu tulis liriknya, mau lirik seperti apa dan yang lainnya. Atau mungkin kalau misal Bapak Ibu pernah suka satu puisi, Bapak Ibu bisa tulis, gunakan puisi dengan judul ini sebagai referensi. Itu kalau di sini nggak bisa, benar-benar harus write lirik. Kalau di Refusion dia bisa. Nah, Bapak Ibu juga kalau kita ngomong Suno dulu ya. Di Suno Anda bisa masukkan stylenya seperti apa, dikasih saya nggak mau style yang seperti apa, mau style yang seperti apa, terus kasih judul lagunya. Cukup sama semua AI bakalan kayak gini. Ini itu untuk bantu promptingnya. Bisa auto maupun write lirik sendiri. Pak Nur, ada referensi? Dangdut. Nah, saya nggak pernah tahu sih ya bisa dangdut apa enggak ya. Kita coba ya. Itu. Ini saya auto ya, jadi saya nggak tulis liriknya. Tinggal create, langsung dia muter. Saya nggak pernah tahu ya pakai dangdut. Saya yang pernah nyoba gamelan, tapi nggak seberapa kelihatan gamelan. Nggak dangdut Pak, jadinya reggae. Ini bedanya kalau AI sama manusia, cari A itu tadi ada. Agak anehnya di situ. Yang satunya Refusion.
ini bisa tulis sedetail mungkin mau kayak gimana. Mau instrumen saja, ini instrumen saja, atau mau keseluruhan lagu. Promnya terserah. Contohnya. Ya. rifusion.com. Ini yang buat saya lebih suka ini secara pribadi. Belum. Enggak cuma lobe isinya lobe. Ini ya yang buncit itu gampang. Wih, di mana dapetnya nih? Di mana dapetnya? Apa? Ini dapat mana? AI. Dalam dia kita dicintai. Bapak Ibu monggo kalau mau makan minumnya di belakang. Coffee break. Sekarang masih asik buat lagu. Iya. Apa tadi? Ini lagunya kita berarti harus ngasih kayak masuk kayak nama performance itu harus tahu nada-nada sendiri. Gak usah. Bapak maunya kayak gimana aja. Ada cengkok-cengkoknya. Kalau di Refusion nih saya kasih ini. Saya nggak ngerti nih Pak. Saya cuman terus gini. Aksen culture budaya, ada gamelannya, atau musik lain, lagunya harus asik, jogetable. Itu kalau yang di Sertakan rapnya. kalau di sini kita harus ngerti Iya. harus tahu karakter suara. Iya. Sedikit banyak harus tahu. Kalau saya suka ini. Iya. Karena drum bass.
ada batasannya Pak. Kalau Ada batasannya juga. kalau yang mana? Yang Suno udah ada batasan juga. Suno ada. Dia cuma dikasih 50 kredit. Kalau Refusion ini kayaknya ya. Saya satu kali saya 10 pun masih gratis. Fucking beautiful in every damn corner. Twice dancing, weaving through my ancestry. Body patterns, intricate symphony. Culture flowing deep inside me. Daddy saw horns up a mirror, shit's diverse. Every other tells a different verse. Got me laying echoing, sounding so immersed. This is my identity, for better or worse. Time haiku, rich million beats and cultural treasure. Dance with me. Cuman harus hati-hati ya, kayak ada eksplisitnya juga ditulis lah. Biasanya kalau rap atau yang agak-agak hip hop itu mesti ada eksplisitnya ya, bahasanya agak kasar itu tadi. Karena kan AI ya, harus diajari. Nanti saya buat ini kalah nanti Ariel Peter Pan. Monggo coffee breaknya. Coffee breaknya 15 menit gitu. Ye, suwun. Kalah ini nanti Noah kalah dua lagi. Teksnya bahasa Inggris tapi terjemahan Inggris lucu juga. Kalau Indonesia harusnya bisa tinggal prompt-nya kasih lagunya dalam bahasa Indonesia. Tak transfer tadi semua ke Inggris. Tapi saya minta nada dengan rendah setinggi boleh juga.
bajunya mantap. Oke, siap. Bisa. Udah bisa. Sama aja. Mantap ya. Luar biasa. Bikin model, bikin kurikulum udah nggak bingung sekarang. Ada tambah lagi video di luar ekspektasi. Tambah lagi video tadi. Videonya pakai apa ya? KO. Kapan balik ke Jakarta? 3. Besok. Itu yang saya minta lagu ceria. Didominasi gendang atau ceria. Seperti dangdut Melayu didominasi gendang atau drum. Jadi gimana?
script ini banyak. Bapak udah dapat Gemini Pro Diffusion aja Pak. Nggak sampai ya? Nggak bisa. Nah, bikin ini cepat aja bisa. Kasih wajahnya Pak Nur. Bisa ini ya. Bisa. Kata Pak ini kan. Mahasiswi pakai baju begini ketat, ngefit, warna pink, manjat kelapa, ngambil kelapa. Bisa nanti. Ini profile. Download lagunya dari mana? Downloadnya di mana? Download Misalkan login udah kepilih, terus kita download, mau diambil lagunya, disimpan. ini Pak, jadi lagunya ini kan ada CD-nya. Oh,
boleh. Apa? Ya. Iya. Zatlib kan? Zatlib SK ya, jangan yang lain. Lupa seperti macam. Hah? Jangan. Jadi gini, kalau yang Zatlib, Bapak taruh di Google Drive aja. Nanti link Google Drive-nya baru taruh situ. Kalau yang lain, benar-benar filenya yang kita. Saya kan 25 ya. 25. Jangan buat satu. Ya kalau di atas 10 MB nggak kuat. 2 MB malah. Kecilin. Kecilin. Oh, kalau ini kan 25 tuh yang bahan belajar kan, referensi kan. Kalau referensi Bapak masukin ke Google Drive aja, nanti link Google Drive-nya. Kalau yang lain ya maksudnya kayak misal silabi. Nah, silabinya filenya itu. Ya, kalau yang itu. Oke. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya. Sudah selesai happy-happy-nya, fun-nya. Kita akan masuk mode serius lagi. Oke? Silakan Nata. Nanti sholat Jumatnya jam berapa? Setengah 12 ya? Iya. Jadi nanti untuk materi ini kita bagi. Oke, jadi pertama Bapak dan Ibu, saya tahu juga, kami tahu kalau misalnya Bapak dan Ibu kan harus buat paper dan proposal tiap tahun atau tiap 2 tahun ya? Tahun 2 kali. Setahun 2 kali bahkan. Jadi tiap 6 bulan itu harus buat paper, tapi seperti tadi pada saat sesi pertamanya oleh Bapak Toro ini sudah dibilang kalau AI itu sebenarnya bisa digunakan untuk research paper dan proposalnya. Next. AI itu bisa membantu kita dalam melakukan research, bukan membuatkan. Ya, membuatkan juga bisa, tapi nanti kan kita perlu melakukan eksperimennya, perlu apa itu kan tentu kita perlu manusianya. Nah, AI itu jadi alat bantu kita yang paling cepat dan paling baik sekarang ini. Pertama, untuk menentukan topik. Bapak dan Ibu kan pasti sering harus, kalau apabila sering membuatkan kadang bingung buat topiknya itu apa. Topik proposal hibah, topik paper. Nah, di notebook LM ini dengan fitur mind map ini kita bisa mendapatkan topik-topik yang bisa dijadikan itu. Jadi pertama kita tentukan kita akan melakukan research di bidang apa. Jadi Bapak dan Ibu silakan ke notebook LM dahulu dan gunakan feature mind map ini untuk memilih salah satu topik yang Bapak dan Ibu misalnya mau. Pertama kita mengajukan proposal dahulu ya. Sepertinya ini sudah ada beberapa yang buka si library, buka paper-paper lain, cari paper. Ini kok sebenarnya sudah tahuan ya, siap-siap gini ya. Jadi ya, tolong nanti kita kembali ke sini dulu. Di notebook LM kan ada mind map, jadi Bapak dan Ibu itu bisa mencari topik-topik dari paper Bapak yang Bapak Ibu sudah miliki. Nah di sini kita kan akan bisa mendapatkan misalnya topiknya labor turnover, ada kasusnya.
dengan begitu saya bisa mencari itu topik-topik untuk research paper atau research proposal. Next. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah dapat topik ini, kan Bapak Ibu bingung, mungkin ada kebingungan dan bagaimana cara apa yang kita mau teliti di situ. Kita ada website namanya Open Knowledge Maps. Open Knowledge Map ini adalah tools untuk kita mencari research paper dan mencari seberapa banyak research terkait topik tersebut. Topik yang saya pilih di sini adalah label. Jadi Bapak dan Ibu silakan pertama membuka dulu Open Knowledge Maps. Cek, Pak. URL kalau Bapak dan Ibu sudah memilih topik, nanti sekali setelah itu buka Open Knowledge Maps dan Bapak dan Ibu silakan masukkan topik yang Bapak Ibu ingin lakukan research atau proposal. Pakai bahasa Inggris ya Pak? Iya, bahasa Indonesia terbatas. Ya. Ibu kan sudah misalnya tentukan salah satu topik Bu. Ibu mau research terkait apa? Nggak usah set up di situ. Tidak perlu login kok. Ini cuma aturan dari PES novelty-nya. Jadi di penelitian mana saja yang masih jarang, di sub topik apa saja yang masih jarang penelitiannya, nanti kita bisa dapatkan dari situ karena hasilnya itu semakin kecil berarti juga semakin jarang penelitian di bidang itu. Mungkin kita bisa ada celah penelitian di bidang itu Pak, apalagi untuk disertasi. Jadi Bapak Ibu seperti ini, kalau misalnya sudah buka topik, tinggal klik go aja. Kalau Bapak Ibu sudah klik go, akan ada seperti diagram ini, di mana ini adalah paper-paper yang sudah, ini adalah itu, semakin besar lingkarannya, semakin banyak paper atau research yang sudah dilakukan terkait topik tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini untuk mencari, misalnya ada gap, ada penelitian gap, di mana Bapak Ibu bisa mengajukan paper penelitian Ibu atau proposal Bapak Ibu masing-masing. Dan di sini Bapak dan Ibu juga bisa lihat, siapa tahu apa ada yang menjadi referensi dan sekiranya misalnya di sini ada hospitality management, teacher turnover, kan? Ya kan guru sekarang banyak yang stres ya Bapak Ibu tahu sendiri, muridnya banyak, muridnya nakal. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan riset terkait teacher turnover, tolong di over kok teacher turnover. Nah di sini kita bisa lihat ada paper-paper yang sudah membahas tentang teacher turnover itu. Jadi kayak kenapa guru ini banyak yang keluar masuk kerjaan. Kalau ini banyak masih Pak. Di dalam topik umum sekali. saya lihat Jadi Bapak bisa di supply chain management kan banyak topiknya. Kalau untuk lihat novelty-nya kan ada lingkarannya kan. Semakin kecil lingkarannya itu berarti semakin sedikit topiknya, semakin sedikit research-nya. Dan ini bagusnya juga Bu, yang ini ya, dan ini kan nah,
topiknya mungkin. Topik. Ya ini alternatif. Penelitiannya Karena benar-benar visualisasinya pakai jarang kan penelitian biar gampang kan. gampang jadi apa dulu apa aja belum ada yang Ini ya. Ada filternya ini. Kalau ibu mungkin sudah ada langganan-langganannya, nanti kan sebenarnya kalau nggak kalau ini sudah sistemnya sukanya Dan juga kan ini tempat ya ada soal-soalnya kan. Nah, topik-topik yang overlap ini berarti ada kayak topik sesuai diagram. Jadi kita bisa lihat paper-paper yang tanggalan. Kalau itu bisa juga jadi referensi tambahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat nah, kita kan ada knowledge map ini kan. Knowledge map ini kita bisa lihat topiknya apa, topik yang sebenarnya apa, dan kalau kita over sekali lagi, tolong ikut ke teacher turnover. Teacher turnover klik ini. Nah, kita langsung dapat paper-paper yang terkait topik teacher turnover itu apa saja. Nah, paper yang ada angka yang ini di sini di open knowledge maps ini, kita bisa memilih paper yang kita inginkan untuk kita lihat lebih dalam. Dan yang paper yang ada icon buka gembok ini adalah paper yang open access dan tolong scroll ini bentar. Nah, bisa langsung kita download PDF-nya di sini di open knowledge access. Jadi kalau itu sudah, kemudian kita akan lanjut ke tools berikutnya. Bapak dan Ibu nanti akan kami minta untuk mencari untuk melakukan eksplorasi dari tools dan mencari research paper untuk proposal hibah Bapak Ibu. Karena nanti setelah ini kita akan membuat proposal hibah bersama dengan notebook LM. Nah, untuk seperti biasa, seperti pada sesi awal-awal, untuk kita menghasilkan hasil yang baik, kita perlu proses yang baik. Oleh sebab itu, kita akan pertama menggunakan open knowledge map notebook LM untuk mencari topik, dan kemudian kita akan menggunakan open knowledge maps ini untuk mencarikan paper dan mengarahkan kita ke research yang kita ke arah topik yang lebih kita inginkan. Next. Kemudian berikutnya GPT. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu kalau GPT itu sebenarnya ada tools untuk kita mencari paper. Tetapi kalau kita tidak menggunakan Scholar GPT, terbatas Scholar GPT ini juga harus premium, tapi bisa kita gunakan free kayak GPT, dikasih berapa kali gitu ya. Nah, ini kita harus memberikan promptingnya dengan benar. Bapak dan Ibu kan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu tambahkan adalah berikan link atau PDF kepada paper-paper research yang dicari GPT, sehingga GPT-nya itu tidak mengambil data hanya dari angin. Jadi kita kalau minta GPT kayak biasa, kita minta paper research paper dari GPT atau dari Gemini atau mungkin dari AI tools lain, harus disertakan give link itu PDF biar kita tahu kalau dia itu tidak mengambil dari data yang benar tidak ada. Zoom ke bawah. Ke bawah. Nah, kalau bisa dilihat ini hasilnya. Hasilnya ini sudah ada akses PDF via research kit. Oleh sebab itu kita bisa tahu kalau ini tuh papernya benar-benar ada. Dulu tahun 2023-2024 saat saya meminta GPT untuk membuat research paper, saya lupa untuk meminta linknya itu. Jadi GPT itu membuat paper yang tidak ada atau papernya itu yang close access. Nah,
Nah, oleh sebab itu kita perlu nambahkan tadi pesan seperti tadi. Oke, nggak masuk. Kemudian, ya ini yang Bapak dan Ibu tahu dan sudah sering pasti digunakan lah, Google Scholar. Ya kita semua sudah tahu untuk menggunakan Google Scholar untuk mencari paper kita sendiri. Dan yang terakhir, yang ini tim dokumentasi please yang direkam. Ada Sci-Hub, senjata rahasia kita kalau misalnya kita mau mengakses halaman berbayar. Yang ini sama tim dokumentasi nggak? Jangan dilihatin. Oke. Apa? Scholarship ini. Itu langsung susah saja scholarship. Yes. Nah, scholarship itu. Ya, Ibu klik aja. Ya. Jadi kalau kayak tadi kita menggunakan scholarship itu tuh sama halnya kita mencari ya itu di lain-lain, kita harus sebutkan itu topik kita apa dan kita sertakan itu link PDF-nya. Satu lagi seperti yang kita sudah sering-sering bahas, kunci adalah prompt. Apabila Bapak Ibu ingin mencari paper yang lebih relevan dan lebih baru, kan kalau nggak salah ada itu ya terkait pemilihan paper itu harus 5 tahun terakhir ya. Nah, itu kita bisa batasi tahun-tahun paper tersebut dengan cara ya kita menggunakan prompting ya. Sudah gimana Bapak Ibu sudah familiar? Mungkin ada tools-tools yang Bapak Ibu mau tanyakan sebelum kita lanjut. Nah, kita taruh di itunya. Ya, topik apa yang kita ingin research? Misalnya kayak seperti tadi. Topik notebook LM saya adalah Human Capital Development. Tapi karena saya sudah menggunakan iTime, saya mendapatkan topik yang saya tertarik, labor turnover. Kayak pegawai yang keluar kerja, kayak pegawai kenapa masuk langsung keluar kerja. Nah, itu adalah turnover. Nah, itu saya ingin teliti. Nah, saya mendapatkan topik dari notebook LM dan saya tinggal masukkan topiknya di sini dan itu bisa saya gunakan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan research orang lain yang sudah dilakukan terkait topik tersebut. Bapak dan Ibu, untuk session kali ini, tolong Bapak dan Ibu cari topik yang Bapak Ibu ingin misalnya buat grant proposal untuk proposal hibah. Dan kemudian Bapak dan Ibu tolong cari research paper yang berkaitan dengan proposal tersebut. Oke, jadi untuk ini kalau saya ulangi sedikit, kalau kita sudah punya peta pikiran, ini kan ada topik-topik konsep-konsep yang dibicarakan di topik kita.
Bapak dan Ibu kalau menemukan topik atau konsep yang menurut Bapak Ibu sudah cukup menarik dan Bapak Ibu ingin lakukan research, kita bisa gunakan open knowledge map study,